Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harvey Frinanda pada mata kuliah Supply Chain Management. Pada sesi ini kita akan membahas tentang network design in the supply chain. Sebelum kita masuk, saya berharap kita dalam kondisi sehat walafiat, terbebas dari wabah yang ada pada saat ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang desain supply chain secara umum, di mana kita fokus pada pertanyaan-pertanyaan dasar tentang lokasi fasilitas, alokasi kapasitas, dan alokasi market ketika kita merancang jaringan supply chain. Dan sekarang kita masuk kepada network design decision. Yang pertama kita lihat dari fasilitas rule atau peran dari jaringan dalam supply chain ini. Putusan desain jaringan supply chain meliputi penugasan peran fasilitas, lokasi fasilitas manufaktur, penyimpanan, atau yang berhubungan dengan transportasi tentunya, alokasi kapasitas, dan market untuk setiap fasilitasnya. Dalam keputusan desain jaringan supply chain, kita dapat klasifikasikan dalam 4 ini. Facility rule, facility allocation, capacity allocation, dan market and supply allocation. Yang pertama, peran dari fasilitas. Peran apa yang harus dimainkan oleh setiap fasilitas ini? Proses apa yang dilakukan di setiap fasilitas? Alokasi fasilitas. Di sini kita harus tahu di mana fasilitas harus ditempatkan. Dan ketiga adalah capacity allocation atau alokasi kapasitas. Berapa banyak kapasitas yang harus dialokasikan untuk setiap fasilitas ini. Dan keempat adalah alokasi market dan supply. Market apa yang harus dilayani di setiap fasilitas dan sumber supply mana yang harus memberikan pasokan pada setiap fasilitas ini. Dalam perancangan jaringan memiliki dampak yang signifikan pada kinerja karena menentukan konfigurasi supply chain dan menetapkan kendala di mana driver supply chain lain dapat digunakan baik untuk mengurangi supply chain atau untuk meningkatkan responnya. Semua keputusan desain jaringan sangat mempengaruhi dan harus mempertimbangkan fakta tersebut. Keputusan mengenai peran masing-masing fasilitas penting karena menentukan jumlah fleksibilitas supply chain dalam mengubah cara memenuhi permintaan. Seperti contoh yang dilakukan oleh Toyota. Perusahaan Toyota memiliki pabrik yang berlokasi di seluruh dunia di setiap market yang dilayaninya. Sebelum tahun 1997, setiap pabrik hanya mampu melayani market lokalnya saja. Ini menjadi masalah pada Toyota ketika Asia mengalami resesi pada akhir 1990. Pabrik lokal di Asia memiliki kapasitas siaga yang tidak dapat digunakan untuk melayani market lain yang mengalami permintaan berlebih. Toyota telah menambahkan fleksibilitas pada setiap pabrik untuk dapat melayani market selain dari market lokalnya. Fleksibilitas tambahan ini membantu Toyota menangani lebih efektif dengan perubahan kondisi market global. Keputusan fasilitas tentunya memiliki dampak jangka panjang pada kinerja supply chain ini. Karena mahalnya biaya untuk menutupi fasilitas atau memindahkannya ke lokasi lain. Keputusan lokasi yang baik dapat membantu supply chain menjadi responsif dengan tetap menjaga biaya yang rendah tentunya. Toyota tadi membangun pabrik perakitan di Amerika Serikat, pertama di Kentucky, tepatnya di daerah Lexington, pada tahun 1988. Dan terus membangun pabrik baru di Amerika Serikat sejak saat itu. Pabrik di Amerika Serikat terbukti menguntungkan bagi Toyota ketika yen menguat dan mobil yang diproduksi di Jepang terlalu mahal untuk dapat bersaing dengan mobil yang diproduksi di Amerika Serikat. Pabrik lokal memungkinkan Toyota untuk responsif terhadap market di Amerika Serikat sambil tetap menekan biaya. Dan kemudian dari alokasi kapasitas tentunya dapat diubah lebih mudah daripada alokasi. Tetapi keputusan kapasitas cenderung lebih tepat di tempat
selama beberapa tahun. Mengalokasikan terlalu banyak kapasitas ke suatu lokasi menyebabkan pemanfaatan yang buruk dan sebagai akibatnya tentunya biaya yang lebih tinggi. Alokasi kapasitas yang terlalu sedikit menghasilkan respon yang buruk jika permintaan tidak dipenuhi atau biaya yang tinggi jika permintaan dipenuhi dari fasilitas yang jauh. Yang terakhir ada alokasi, supply, dan market untuk fasilitas yang memiliki dampak yang signifikan pada kinerja karena mempengaruhi total produksi, persediaan, biaya transportasi yang dikeluarkan oleh supply chain untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Keputusan ini harus dipertimbangkan kembali secara berkala sehingga alokasi dapat diubah karena biaya produksi dan transportasi dan juga kapasitas pabrik yang berubah. Tentunya alokasi market dan sumber supply dapat diubah hanya jika fasilitasnya cukup fleksibel untuk melayani market yang berbeda dan menerima supply dari sumber yang berbeda juga. Ketika keputusan desain jaringan harus ditinjau kembali dengan kondisi market berubah atau ketika dua perusahaan bergabung. Seperti contoh ketika basis pelanggan tumbuh. Di sana itu Netflix memiliki 58 distribution center pada tahun 2010 di seluruh Amerika Serikat yang bertujuan untuk menurunkan biaya transportasi dan meningkatkan dengan pertumbuhan dalam streaming video dan penurunannya sesuai dengan penyewaan DVD. Netflix menutup hampir 20 distribution centernya pada akhir 2013. Sebaliknya, Amazon meningkatkan jumlah distribution center di Amerika Serikat dari sekitar 20 distribution center pada tahun 2009 menjadi 40 distribution center pada tahun 2013. Nah, ini mengubah jumlah dan alokasi permintaan distribution center dengan perubahan permintaan yang sangat penting untuk mempertahankan biaya yang rendah dan responsif di Netflix dan Amazon. Setelah merger, mereka mengkonsolidasikan beberapa fasilitas dan mengubah lokasi dan peran yang lain sehingga dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan respon kepada redundansi dan perbedaan market yang dilayani oleh satu atau dua perusahaan yang terpisah. Keputusan desain jaringan mungkin juga perlu ditinjau kembali jika faktor biaya seperti transportasi telah berubah secara signifikan pada tahun 2008. P&G mengumumkan bahwa mereka akan memikir kembali jaringan distribusi yang dilaksanakan ketika biaya minyak dunia adalah $10 per barrel. Itu untuk penjelasan dari Network Design Decision.